Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya meskipun belajarnya dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri. Sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu trigonometri. Trigonometri berasal dari dua kata, yaitu trigono dan metri. Trigono sendiri artinya segitiga dan metri berarti ukuran. Sehingga trigonometri adalah suatu cabang matematika yang mempelajari hubungan ukuran panjang sisi dan sudut pada segitiga. Selanjutnya, bagaimana penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Perhatikan 3 benda berikut. Ada pohon, gunung, dan menara. Kira-kira bagaimana cara menghitung tinggi ketiga benda tersebut? Tentunya tidak dengan penggaris ya. Nah, konsep trigonometri dapat kita terapkan untuk mengukur tinggi ketiga benda tersebut. Beberapa aturan yang perlu kalian perhatikan dalam mempelajari perbandingan trigonometri. Yang pertama, pastikan segitiga yang digunakan adalah segitiga siku-siku. Ini ada simbol siku-siku. Kemudian yang kedua, sudut acuan. Bisa disimbolkan theta, alfa, beta, atau simbol sudut yang lain. Kemudian yang ketiga, sisi miring, yaitu sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku, di hadapannya ini namanya sisi miring. Kemudian sisi depan, sisi yang berada di hadapan sudut acuan. Ini sudut acuannya, di hadapannya ini namanya sisi depan. Kemudian sisi yang ketiga yaitu sebagai sisi samping. Perbandingan trigonometri yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu sin, cos, dan tan. Pastikan kalian sudah bisa menentukan sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Sin yaitu perbandingan sisi depan dan sisi miring. Kemudian cos, perbandingan sisi samping dan sisi miring. Tan, perbandingan sisi depan dan sisi samping. Perhatikan huruf yang saya cetak tebal. Untuk memudahkan kalian mengingat, bisa dibuat singkatan. Sin bisa disingkat demi, depan per miring. Kemudian cos bisa disingkat sami, samping per miring. Dan tan bisa disingkat menjadi desa, yaitu depan samping. Sin demi, cos sami, tan desa. Untuk memperjelas, perhatikan pembahasan contoh berikut. Diberikan segitiga ABC siku-siku di B. Tentukan sisi miring, sisi depan, dan samping dengan sudut acuan alfa. Siku-sikunya di B, kemudian sudut acuannya di A, dan disimbolkan sebagai alfa. Sisi miring yaitu sisi di hadapan sudut siku-siku. Siku-sikunya di sini, di hadapannya yaitu sisi AC, sehingga AC sebagai sisi miring. Selanjutnya kita tentukan sisi depan. Sisi depan yaitu sisi yang ada di hadapan sudut acuan. Sudut acuannya ini di hadapannya yaitu sisi BC, sehingga BC sebagai sisi depan. Dan sisi yang ketiga yaitu sisi AB sebagai sisi samping. Bagaimana? Bisa memahami contoh yang pertama? Jika sudah bisa memahami contoh yang pertama, kita lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan segitiga KLM, siku-sikunya di K. Kemudian tentukan sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Kita tentukan terlebih dahulu sisi miring, yaitu sisi yang ada di hadapan sudut siku-siku. Kemudian sisi depan, yaitu sisi yang ada di hadapan sudut acuan. KL
ini sebagai sisi depan, dan KM sisi yang ketiga yaitu sebagai sisi samping. Ketika kalian sudah bisa menentukan mana sisi miring, mana sisi depan, dan mana sisi samping, selanjutnya kita tentukan sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Perlu kalian ingat 3 singkatan tadi. Sin alfa yaitu demi, depan per miring. Kita perhatikan dulu segitiganya. Depannya nilainya 3, kemudian miringnya 5, sehingga sin alfa sama dengan 3/5. Selanjutnya cos, singkatannya cos yaitu sami, samping per miring. Sampingnya 4, miringnya 5, sehingga nilai cos alfa sama dengan 4/5. Selanjutnya untuk tan desa, depan per samping. Depannya 3, sampingnya 4, sehingga nilai dari tan alfa sama dengan 3/4. Itu untuk pembahasan contoh yang kedua. Lanjut ke contoh yang ketiga. Diberikan segitiga PQR siku-siku di P. Tentukan sin theta, cos theta, dan tan theta. Untuk contoh yang ketiga ini berbeda dengan contoh yang kedua. Karena apa? Ada satu sisi yang belum diketahui panjangnya. Sehingga kita tentukan terlebih dahulu untuk panjang PR dengan Pitagoras. PR sama dengan sisi miringnya dikuadratkan dikurangi dengan sisi siku-siku yang lain yang sudah diketahui panjangnya, sehingga 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 13 kuadrat 13 dikali 13 sama dengan 169, dikurangi 12 kuadrat 12 dikali 12 sama dengan 144. 169 dikurangi 144 sama dengan 25, akar dari 25 sama dengan 5, sehingga panjang PR sama dengan 5. Kita tuliskan terlebih dahulu di PR 5 panjangnya. Nah, ketika ketiga sisi sudah diketahui masing-masing ukurannya, selanjutnya kita tentukan terlebih dahulu mana sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Kita ingat kembali bahwasanya sisi miring adalah sisi di hadapan sudut siku-siku. Siku-sikunya di P, di hadapannya yaitu QR, sehingga QR sebagai sisi miring. Kemudian sisi depan yaitu sisi di hadapan sudut acuan. Sudut acuannya di R, di hadapannya yaitu PQ, sehingga PQ sebagai sisi depan, dan sisi yang ketiga yaitu sebagai sisi samping. Ketika kalian sudah bisa menentukan panjang masing-masing sisinya, kemudian sudah bisa menentukan mana sisi miring, sisi depan, dan sisi samping, selanjutnya kita menentukan sin theta, cos theta, dan tan theta. Selalu ingat singkatan 3 tadi, sin demi, cos sami, dan tan desa. Sin demi, sin depannya 12, kemudian miringnya 13, sehingga nilai sin theta sama dengan 12/13. Kemudian cos sami, sampingnya 5, miringnya 13, sehingga nilai cosnya sama dengan 5/13. Yang terakhir tan theta, tan itu desa, depan per samping, sehingga nilai dari tan theta sama dengan 12/5. Itu untuk pembahasan contoh nomor 3. Lanjut ke contoh yang keempat. Jika sudut A ada di antara 0 sampai dengan 90 dan nilai tannya sama dengan 5/11, tentukan sin A. Sudut A ada di antara 0 sampai 90, itu artinya sudut A ada di kuadran pertama. Nilai dari sin, cos, dan tan di kuadran pertama semuanya bernilai positif, sehingga ini bisa diabaikan karena semuanya bernilai positif, tidak berpengaruh. Selanjutnya kita langsung ke tan A sama dengan 5/11. Kita ingat kembali bahwasanya tan yaitu desa, depan per samping. Tan 5/11
sehingga 5-nya ini sebagai sisi depan dan akar 11-nya sebagai sisi samping. Kita buat dulu segitiganya. Depannya 5, depan yaitu di hadapan sudut acuan, karena ini menggunakan sudut A sehingga sudut acuannya adalah sudut A. Depannya 5, sampingnya yaitu akar 11. Untuk menentukan AC kita gunakan kembali Pitagoras, karena yang ditanya adalah sisi miring, sehingga masing-masing panjang sisi dari segitiga siku-siku itu kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Dari akar 11 kuadrat ditambah 5 kuadrat, 5 kuadratnya 5 kali 5 sama dengan 25. Akar dari 11 ditambah 25 sama dengan akar 36, dan akar 36 sendiri nilainya sama dengan 6. Kita tuliskan dulu di AC panjangnya 6. Ketiga sisi sudah diketahui panjangnya. Selanjutnya kita tentukan sisi miring, depan, dan samping. Miring yaitu di hadapan sudut siku-siku. Siku-sikunya di B, sehingga yang sebagai sisi miring yaitu AC. Sisi depan yaitu sisi di hadapan sudut acuan. Sudut acuannya di A, sehingga sisi depannya adalah BC. Dan sisi yang ketiga yaitu sisi samping AB. Lanjut ke pertanyaannya, tentukan nilai dari sin A. Sin yaitu demi, depannya 5, miringnya 6, sehingga nilai dari sin A sama dengan 5/6. Contoh yang kelima. Vio berdiri 100 meter dari suatu tiang dan memandang ke puncak tiang dengan sudut theta. Jika tinggi Vio 165 cm dan tan theta sama dengan 3/4, maka tinggi tiang adalah. Kita buat sketsanya terlebih dahulu. Misalkan ini Vio, tingginya ditentukan yaitu AE, kemudian jarak Vio ke tiang dimisalkan AB, BD ini tiangnya. Kemudian sudut acuannya yaitu sudut CED dan disimbolkan theta. Kita tentukan terlebih dahulu miringnya berarti ED, karena di depan sudut siku-siku, di hadapan sudut siku-siku ya. Kemudian sisi depannya yang di hadapan sudut acuan yaitu CD. Kita mulai dari tan theta sama dengan 3/4. Kita ingat kembali bahwasanya tan yaitu desa, depan per samping. Kita lihat depannya yaitu CD, sampingnya itu EC. Nah, panjang EC itu sama saja dengan panjang AB, sehingga EC bisa kita gantikan dengan 100. Kemudian kita kalikan silang, 4 dikali CD yaitu 4CD sama dengan 3 kali 100 sama dengan 300. CD sama dengan 300 dibagi 4 sama dengan 75. Itu CD. Kemudian pertanyaannya adalah tinggi tiang. Tinggi tiang sama saja BD. BD itu sama saja CD ditambah BC. CD-nya sudah ketemu, nilainya 75. BC itu sama saja dengan tinggi Vio. Tinggi Vio 165 cm, kita jadikan meter karena mengikuti jarak. Ini satuannya meter, sehingga satuannya harus sama. 165 cm jika diubah ke meter dibagi 100 sehingga hasilnya 1,65. Nah, 75 ditambah 1,65 sama dengan 76,65. Jadi tinggi tiangnya 76,65 meter. Demikian pembahasan untuk perbandingan trigonometri. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahami? Mudah-mudahan penjelasan saya bisa membantu kalian dalam belajar perbandingan trigonometri. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.